Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Herman Tapas dalam program Haba Warung Kopi. Nah, kali ini kita akan membahas tema tentang fungsi bahasa dalam menjaga kebudayaan Aceh. Berbicara bahasa, memang bahasanya memang salah satu budaya yang sangat melekat dan sangat penting dalam kehidupan siuro-uro kita dikarenakan budaya bahasanya itu adalah sebuah fungsi yang sangat penting, yaitu untuk kita bisa berkomunikasi, tak pegah haba dengan rekan-rekan, tak pegah haba dengan tak pegah haba dengan partner kerja dan sebagainya. Makanya fungsi bahasa dalam kehidupan kita memang penting tak. Nah, untuk membahas lebih dalam bagaimana fungsi bahasa dalam menjaga kebudayaan khususnya di Aceh, di sini saya sudah bersama salah seorang narasumber yang berasal dari sarjana, yang latar belakang pendidikannya itu adalah sarjana pendidikan di bidang bahasa, yaitu Andi Nurseha. Nah, kepada Andi Nurseha mungkin akan menjelaskan kepada kita semua yang di sini apa sih fungsi bahasa dalam menjaga kebudayaan. Nah, untuk Andi, di sini sebenarnya apa fungsi bahasa secara keseluruhan? Berarti arti bahasanya yang sebetulnya secara keseluruhan bahasanya hanya di Aceh, di Aceh, pokok di Amerika ini ataupun di Eropa, yang sebetulnya fungsi bahasanya kibar. Jadi memang fungsi atau fungsi ini sebagai alat, artinya tayong alat komunikasi kan. Jadi sebelum lahirnya bahasa mungkin orang berkomunikasi dengan fisik, dengan tangan, dengan sama-sama paham lah. Orang pahami lo, orang pahami ro. Artinya bentuk di bukan secara verbal. Nah, sebagai alat komunikasinya tayong perlu, artinya memerlukan suatu alat untuk berinteraksi sosial. Jadi maka perlunya bahasa itu sebagai interaksi, komunikasi, kemudian menghubungkan antar sosial masyarakat. Maka diperlukan bahasa. Nah, bahasa ini sendiri kan tentu banyak di dunia. Iya. Dan berbagai macam kalangan, ada yang bahasanya memang dipakai di dunia seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian ada bahasa-bahasa yang memang mudah untuk dipelajari, sehingga ini dipergunakan oleh orang di seluruh dunia sebagai alat komunikasi antar dunia, nantinya antar negara, antar benua. Ya, jadi fungsi bahasa ini sendiri sebagai alat, kemudian kita bisa memahami apa kemauan mereka atau apa kemauan orang tersebut. Nah, misalnya di interaksi sosial kan kita perlu orang lain, artinya perlu kawan, perlu teman. Nah, makanya bahasa itu sebagai alat komunikasi. Jadi mungkin tak pegah haba ngan jarole, mungkin tak pegah haba ngan mata. Jadi hana mupong bro. Jadi menarik berarti nanam dah menyejaman orang kepegah haba dengan jaro. Kan gitu sebelum diciptakan satu bahasa misalnya di suatu tempat. Oh benar. Berarti di setiap daerahnya otomatis so yang menciptakan bahasanya. Mesti contohnya tanya berbicara di Aceh.
mungkin Andi nedepu so Aceh yang menciptakan bahasa Aceh sehingga bahasanya jetakan sudah ke mendunia. Oleh bahasa Aceh pun versi-versi ji mungkin contoh mungkin tu kira kelompok orang misalnya ke di Aceh itu sekelompok orang jamun angka sepakati untuk betul-betul laganya itu mesti pola kata tadi camca yang berarti menunjukkan kepada hal katanya camca. Itu lagi ya gila kayak jubit kosa kata yang menunjukkan bahawa tadi benda yang Berarti hana itu disepakati bersama. Hana menunjukkan ke sidra orang nyolah orang yang menciptakan bahasa Aceh hana. pun. Hana. Ana Setahu Andi bahasa Acehnya yang ditun padu. Kira-kira bahasa Aceh kan karena semenjak jamun mungkin Samudra Pasai jamun Samudra Pasai jamun segolom ji ATG segolom na kerajaan Aceh mungkin kan karena pola bahasa yang mungkin ada depu deh nyan bahasa Aceh mungkin lagi. Oh, berarti setelah Masehi baru gebuhnan nyo bahasa Aceh dan ditetapkan sebagai bahasa daerah yang di wilayah di Aceh khususnya. Okay. Nah, Andi uranyo Otakalan orangnya berbicara fenomena bahasa khususnya di Aceh. Khusus di Aceh lagi hana menjaga, lagi hana gelestarikan bahasa adanya. Sehingga otakalan dalam kehidupan sehari-hari bahkan nada temeng anak Aceh anjur di bahasa Aceh. Kan beratnya. Anak Aceh anjur di bahasa Aceh. Nah, pertanyaan ini bagaimana seharusnya peran daripada masyarakat dalam kategori masyarakat orangnya adalah mungkin bisa jadi orang tuanya di rumah kan dan pemerintah dalam melestarikan ataupun menjaga bahasa Aceh sehingga fenomena yang kali kan fenomena yang kali anak Aceh anjir bahasa Aceh anak Aceh ini itu kebudayaan Aceh yang terutama bahasa ya. Yang terutama bahasa itu adalah budaya yang sangat memang betul-betul harus terjaga. Gak ada bahasa berarti gak ada budaya. Kemudian nah pertanyaan je lagi apa putra peran daripada masyarakat dan pemerintah untuk menjaga bahasa Acehnya supaya tetap lestari, supaya tetap bisa digunakan oleh semua pihak dan bisa diterima oleh semua pihak. Ya. Untuk segolong tak pelajari atau tak tanya peran masyarakat, anak-anak Aceh sendiri harus kedua ni artinya tayong tak pelajari sebuah bahasa tentu harus kita komunikasi dengan orang yang bahasanya. Betul. Mesti tayong pelajari bahasa Inggris. Tayong nak tujuan untuk jauh Eropah. Artinya Eropah kan pengguna bahasa Inggris mesti. Betul. Jadi karena tujuan lagi ya, kita akan kita pelajari sendiri. Artinya tanya kata duk ina, kata duk di depan ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Itu tajak pun Inggris. Kita harus kita pelajari bahasa Inggris karena orang ini ada betul bahasa Inggris. Betul. Nah di Aceh sendiri anak-anak Aceh mungkin kedua atau artinya tujuannya hana itu pulih artinya hana mau arah bukan hanya tim itu bahasa Aceh. Pakai puak akibat Malay ataupun akibat kolon atau akibat yang ke bisa jadi akibat Malay atau akibat hana itu pun fungsi ji berbahasa Aceh. Padahal tengok
Acehnya kan kami. Jadi nah urung-urung yang memang anjir ke bahasa lain. Cuma bahasa Aceh tu yang dia. Jadi anak-anak ni dia kadang anak mukum tujuan je. Makanya peran daripada masyarakat seharusnya mengedukasi atau peran dari orang urung cik je lah. Ya. Mungkin urung cik je yang anjir bahasa Aceh karena anak gedepu fungsi atau tujuan kok yang di Aceh yang mesti. Nah, mesti lagi yang tayang di Aceh seharusnya urung-urung yang memang anjir bahasa Aceh itu harus dipelajari. Walaupun agak susah. Jadi gue coba mesti lagi betul juro-juro. Berarti memang akan kepelajari bahasa Aceh kan adalah salah satu bentuk banyak dijaga budaya Aceh. Ya, memang dia tak tempuh bahasa itu adalah komunikasi. Jadi kan yang perlihatan bahas dalam video Dino, bahasa itu kan salah satu dari budaya. Pada saat bahasa gada, budaya gada. Nah, yang uronyo yang terjadi yang tanya kalian yang uronyo terjadi kan masyarakat hanya bahasa Aceh. Tapi masyarakat orangnya hanya kita jaga budaya bahasa. Jadi titik ji orangnya sebetulnya bukan bahasa yang ada, tapi budaya. Artinya ini berarti kesadaran masyarakat yang harus kita bangun loh. Jadi jamu tutu bukan bahasa Aceh di pulau di kota-kota. Ya. Nah, kota-kota yang kan ramai itu lagi di Banda Aceh. Yang ka memang ka artinya ka beoi. Jadi beonya itu yang membuat pergeseran budaya. Jadi gak ada bahasa Aceh karena beoi. Beoi tutu. Beoi ala beoi tutu saja. Mungkin hanapah ada lah. Nah, dari sini ke harus dah edukasi, artinya harus dah pegah masyarakat. Anjir lagi yang jadi memang harus membutuh bahasa Aceh. Pulau nenek Medina yang memang tak beoi ni butuh bahasa Aceh. Ya, betul. Berarti inan peran masyarakat dalam halnya adalah keluarga sebetulnya. Bisa jadi keluarga kan hanya mendalami kibancara kepegaban ini. Dan anemin itime elemen-elemennya tapi belum yakin ke dalam keluarga. Ya, pasti di lingkungan, apakah di dunia pendidikannya. Nah, ini peran daripada pemerintah daerah khusus di Kiban yang sebetulnya harus gecok sebuah kebijakan ataupun kepegang sebuah regulasi supaya budaya berbahasa Acehnya baik gada di generasi-generasi yang akan datang. Nah, seharusnya ke pemerintah daerah artinya pemerintah Aceh ini. Ya. Pemerintah Aceh atau yang membuat kebijakan sekolah itu kan maksudnya. Ya. Yang perlu gitu kan sabo mesti tamang dalam kurikulum be dalam muatan lokal itu artinya be sebagai pelajaran pelengkap. Jadi memang pelajaran utama. Ya. Tapi hinan nasabo takun ju lagemis lah. Kan orang ada depu yang bahwa kurikulum pendidikannya itu tidak ada peran pemerintah daerah. Di situ kan peran pemerintah pusat. Pokok di semua pendidikan belum kurang mumpung cik. Pokok di tingkat SD. Ataupun takkan juga di tingkat PAUD, di tingkat TK, di tingkat SD dan seterusnya. Pokok memang untuk kurikulumnya peran dari pemerintah pusat Bandung atau memang sebahagian peran daripada pemerintah daerah untuk menetapkan budaya berbahasa Acehnya bisa ditetapkan dalam kurikulum pendidikan di semua tingkat. Nah, nyan mesti di daerah karena di daerah di pemerintah provinsi mesti. Nya kan yang dikelola yang kan SMA. Nah, di bawahnya SMP dikelola oleh kabupaten kota ya. Dengan SD. Ya. Nah, untuk orangnya bersinergi dengan pusat. Artinya tanya nak otonomi otonomi untuk tak pegang sebuah regulasi
budayakan bahasa Aceh. Ya. Dia nanti masa nanti mesti betul je ekstrakurikuler atau memang yang diterapkan wajib. Betul. Hari wajib berbahasa, hari wajib berbahasa Aceh. Orang Sabtu Minggu bukan je. Bisa lagi ya. Orang Sabtu Minggu. Jadi dia dah betul bahasa Aceh untuk di rumah sekolah. Sabtu Minggu. Jumaat Sabtu. Jumaat Sabtu maksudnya. Bisa je. Dah betul bahasa Aceh. Dah buat rumah sekolah. Nah, ini kan gitu pembelajaran. Jadi orangnya yang memang adik-adiknya, anak-anak mitnya anjit le bahasa Aceh. Itu pun kosakata di sini. Ya, itu betul bahasa Aceh masalahnya. Ya. Masalah masyarakat memang tergantung masyarakat je. Mesti masyarakat je yang di daerah perkotaan mungkin lebih le bahasa Indonesia. Betul, bahasa nasional lah. Tentu baru mau sekolah kan. Tentu baru mau sekolah tu betul je bahasa Aceh. Berarti untuk upaya ataupun langkah-langkah strategis yang ada diperankan di pemerintah dalam menjaga budaya bahasa Acehnya, berarti bisa ditetapkan dalam kebijakan, ya, dalam kebijakan dan dipetamang dalam kurikulum supaya budaya berbahasa Acehnya hana gada. Nah, long fikir memang budaya bahasa Acehnya gada miris buah deh sama pelajari sejarah-sejarah untuk sabuh bahasa di setiap daerahnya memang perlu perjuangan ya. Uranya memang le yang tak kalah. Mungkin Andi bisa menjelaskan pupu penyebab faktor. Ini kan berbicara faktor. Pupu mantang faktor sehingga berbudaya bahasa Aceh khususnya di kalangan milenial orangnya lah. Ya, milenial lah. Di kalangan milenial. Putra faktor je sehingga milenialnya malay ataupun dalam berbahasa Aceh. Yang pertanyaan ada je nak dua faktor internal dan faktor eksternal lah. Ya. Punya faktor eksternal. Eksternal berarti luar. Faktor luar. Faktor dari luar. Jadi dari luar ditanya kan anaknya mulai melek internet segala macam, mulai berkomunikasi keluar. Jadi awaknya hana itu yang bahasa Aceh luar. Betul. Jadi nipih tu hana betul bahasa Aceh karena terjadi kait dengan informasi dari luar lah. Kalau email dari dalam angka lagi tak pegah mana. Karena hana permen. Hana Malay karena hana pakol lagi. Jadi bila faktor ni untuk yang ramai dakalan karena Malay. Karena Malay lah. Faktor utama karena Malay atau memang karena awaknya hana itu bahasanya adalah salah satu budaya yang memang harus dilestarikan dan harus dijaga. Bisa jadi karena karenanya sebab hana so edukasi dan hana so di sekolah awaknya. Ya. Kemudian di masyarakat di hana kan. Awaknya hana itu punya bahasa Aceh perle itu yang kita jaga. Ya. Berarti kita jaga bahasa Acehnya dalam arti tanya sudah berperan dalam menjaga budaya. Pada saat budayanya terjaga, budayanya dilestarikan, mungkin sabo-sabo daerah akan lebih dikenal, lebih dikenal dengan budaya-budaya adanya. Nah, sebenarnya pergeseran budayanya, pergeseran budaya
berbahasa Aceh lah. Yang menurut Bang Andi yang terjadi kapan? Pukul 1 tahun belakangan atau memang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, kesadaran daripada masyarakat ataupun kurang edukasi, kurang pendidikan, kurang pemahaman daripada masyarakat sehingga pergeseran bahasa Acehnya gaduh di kalangan masyarakat. Pajan yang akan terjadi. Mungkin le tsunami lah. Le tsunami berarti tsunami Aceh di 2005 2004 ya. 2004 bulan 12 tahun 2000 ya, tahun 2004 bulan 12. mungkin le tsunami 2005 le tamang urung-urung luar. Kemudian urung-urung Aceh kan kabeh meninggal apalagi lagi di kota Banda Aceh maksudnya kan. Ente kan bergeser penutur kata jadi urung tutur bahasa Aceh tapi kita mulai anak terengli agak minder lah. Karena ramai memang orang luar kan hanya bahasa Aceh. Seharusnya urungnya pakai tamu Aceh dipelajari bahasa Aceh le atau tanya tamu bahasa Aceh supaya urungnya belum tutur bahasa Aceh. Iya. Jadi hinan ke mungkin menurut saya lika-lika daripadanya urung mentang tutur bahasa Aceh. Berarti diperkirakan. Mantang spekulasi, asumsi pergeseran budaya berbahasa Acehnya berarti gada pasca tsunami. Sampai orangnya. Berarti dalam arti kata katanya mentang liwah kesempatan lah. Ya. Untuk kita perbaiki mana-mana. Mungkin Bang Andi kan Etno kemantang video kalinya kan, semoga penonton-penontonnya menjadi sebuah edukasi bagi kita bersama yang bahwa menjaga budaya berbahasa Aceh itu penting. Ya. Itu sangat penting. Itu adalah salah satu untuk bagaimana tanya kita jaga budaya. Budayanya sebetulnya identitas, jati diri. Untuk dapat didro tebak dunia luar yang bahwa Aceh lagenyo Aceh na bahasa dro walaupun bahasa Aceh orangnya lele Persi. Aceh lagenyo. Mungkin dalam diskusinya mungkin dia tak sebuah kesimpulan yang bahwa peran pemerintah daerah dalam menjaga budaya berbahasa Acehnya yang penting. Bukan berarti harus mengambil peran. Bukan berarti nyo adalah kritikan. Tapi nyo mungkin istilah haji putra ada apa? Masukan. Hanya sabung masukan kepada pemerintah daerah. Mulai jino istilahnya katanya harus memang tak jaga budaya berbudaya bahasa Aceh. Mungkin yang kesimpulan untuk video kalinya, terima kasih kepada Andi. Ya, semoga dalam video ini menjadi edukasi, akan bermanfaat bagi kitanya, dan mari sama-sama kitanya tak jaga budaya berbahasa Aceh. Mungkin hanya sekian. Sampai berjumpa di video berikutnya di dalam program Haba Warung Kopi. Bagi teman-teman yang belum subscribe video ini, silakan di subscribe, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share supaya channel ini terus bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.